Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal ngupas buku yang cukup fenomenal ya. The 48 Laws of Power, karya Robert Greene. Kita ada beberapa kutipan di depan kita. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau coba bongkar beberapa, ya intisari atau mungkin ranjau pemikiran ya, soal strategi kekuasaan dari teks ini. Kita lihat nanti gimana aturan-aturan ini bisa relevan atau, malah bahaya mungkin, buat interaksi kita sehari-hari. Siap kita bedah? Tentu, siap. Buku ini kan sering dianggap kontroversial ya, tapi yang nggak bisa dipungkiri juga, buku ini menawarkan kacamata yang unik lah untuk melihat dinamika kekuasaan yang seringkali, nggak kelihatan. Mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari sisi taktisnya, tanpa harus selalu setuju sih sama kesimpulannya. Di hukum kedua, jangan terlalu percaya teman, belajar manfaatkan musuh. Agak, gimana ya, kedengarannya dingin gitu. Dikatakan teman lebih gampang iri, terus bisa jadi manja atau tiran. Bahkan ada kutipan dari Diane de Poitiers. Untuk punya musuh yang baik, pilih teman. Dia tahu di mana harus menyerang. Tajam banget ya. Iya, tajam. Yang menarik di sini tuh psikologi di baliknya sebenarnya. Kedekatan itu kan bisa memicu perbandingan sama iri hati yang nggak akan muncul sama orang asing atau musuh gitu. Ekspektasi ke teman juga kan biasanya lebih tinggi. Nah, kalau nggak terpenuhi, kecewanya bisa lebih dalam. Oh iya, bener juga. Kutipan ini juga nyinggung contoh Kaisar Bizantium Michael III itu. Dia percaya banget sama sahabatnya, si Basilius. Padahal Basilius ini, ya ampun, cuma kepala kandang kuda, nggak ada pengalaman politik sama sekali. Ujung-ujungnya malah jadi masalah kan? Jadi masalah gimana tuh? Ya, Basilius ini memanfaatkan kedekatan itu. Dia dorong Michael bikin keputusan-keputusan yang, ya gegabah lah, yang akhirnya nguntungin posisi Basilius sendiri. Persahabatannya itu bikin Michael jadi nggak lihat agenda pribadi si Basilius. Jadi intinya bukan berarti kita nggak boleh punya teman sama sekali gitu. Bukan gitu. Tapi mungkin lebih waspada soal dinamika kekuasaan yang bisa muncul bahkan di hubungan terdekat sekalipun. Gitu kali ya, suatu buat direnungkan nih. Tepat. Lebih kewaspada aja sama potensi konflik kepentingan. Menetapkan batas yang sehat itu penting. Dinamika kekuasaan itu bisa nyusup kemana aja. Bahkan hubungan paling akrab. Kewaspadaan, bukan ketidakpercayaan total. Oke, paham. Menarik. Nah, dari teman dekat, kita geser ke yang lebih luas nih. Reputasi. Ini hukum kelima ya. Begitu banyak bergantung pada reputasi, jaga dengan nyawa Anda. Betul. Reputasi itu pondasi kekuasaan, kata Greene. Dengan reputasi aja, katanya Anda bisa ngintimidasi dan menang. Contohnya yang Jenderal Tiongkok kuno itu ya, Zhuge Liang. Itu gimana ceritanya bisa bikin musuh mundur cuma dengan duduk tenang, padahal pasukannya dikit? Nah, itu dia. Itu nunjukin gimana persepsi bisa lebih kuat dari realitas fisik. Reputasi Zhuge Liang sebagai ahli strategi yang, licik dan penuh kejutan itu udah melegenda banget. Jadi musuhnya takut duluan gitu? Jebakan maut. Rasa takut sama apa yang mungkin dilakuin Liang itu lebih gede daripada keyakinan sama jumlah pasukannya sendiri. Jadi, ya dia pilih mundur aja. Lebih aman katanya. Tapi zaman sekarang kan beda ya. Reputasi kayaknya rapuh banget. Sekali salah ngomong di sosmed, bisa langsung hancur. Nggak sekuat kekuasaan uang atau jabatan gitu. Betul, rapuh. Makanya hukumnya bilang, jaga dengan nyawa Anda. Bangunnya susah, hancurnya cepet. Tapi argumennya Greene, dalam banyak situasi strategis, persepsi orang lain tentang Anda itu, itulah realitas yang paling penting. Gimana orang nilai Anda, itu nentuin sikap mereka, peluang yang datang, seberapa serius ancaman Anda dianggap. Jadi ngelola reputasi itu sama pentingnya kayak tindakan nyata. Oke deh. Jadi 2 poin penting ya dari kutipan hari ini. Waspada sama teman dekat dalam konteks kekuasaan, dan pentingnya reputasi sebagai aset strategis. Strategi yang kedengarannya agak dingin, tapi mungkin ada benarnya juga di dunia yang kompetitif ini. Mungkin gini ya, sebagai penutup buat Anda renungkan, inti dari belajar hukum-hukum kayak gini tuh bukan buat jadi manipulatif sebenarnya, tapi lebih buat membekali dirilah biar paham gimana kekuasaan itu bekerja di sekitar kita, sadar atau nggak sadar. Kalau kita paham kan kita jadi lebih siap, nggak gampang jadi korban dinamika yang nggak kelihatan. Pertanyaannya jadi, apakah milih nggak tahu soal sisi gelap interaksi manusia ini justru malah lebih berisiko ya buat jangka panjang? Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin.
Oke deh, sampai sini dulu kajian kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.